Itu tapi benar loh. Memang sekte sesat sebenarnya. Iya Karena begini. kekristenan nggak begitu. Iya, oke begini. Gini amat. Apa apa namanya? Kafir lah yang tiga, satu dari tiga itu kan. Nah, Oke. Menurut Kristen itu sesat. Oke. iya, salah. Islam juga sesat. Bukan berarti orang Islam itu menuduh Kristen. Ngerti nggak kamu? Jadi bukannya kami itu mengambil ayat itu mengatakan itu Kristen itu sesat. Bukan. Kristen sendiri udah ngomong itu sesat. Tiga Bukan, ada satu ada tiga. bukan. Itu enggak. Maksud yang dimaksud di situ itu sebenarnya Kristen tapi yang sekte sesat, bukan Kristen yang sebetulnya gitu. Karena kan konsep itu kan sudah final, Bu. Di abad 3 itu maksudnya bahkan sebenarnya dari awal udah final, cuman karena banyak yang sesat akhirnya dibentuklah di konsili gitu. Iya, dengar dulu. Itu makanya si Juma udah ngomong. Ya memang gitu. Sebelum Juma ngomong, gue udah ngerti gue. Begini, Kristen mengatakan tiga dalam satu itu adalah sesat. Oke, setuju. Islam juga mengatakan tiga dalam satu itu sesat. Oke, setuju. Bukan berarti Islam itu mengatakan bahwa yang sekarang Kristen itu sesat. Enggak, Bu. Memang sesat gitu loh. Bukan istilahnya Islam itu menuduh kekristenan. Tiga dalam satu itu sesat. Jadi nggak nyambung itu suara itu gitu loh. Iya. Kami mau dia di dalam situ mau ketawa juga takut dosa gitu loh. Nah, tapi ini Bu, Ibu harus tahu ada ayat yang lain. Ya, yang mana? Ini, Al-Maidah 116, coba Ibu. Ini 116. Ya, udah. Atau aku bacakan ya. Ya bacain aja. Tanya Mbak Google ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jikalah aku dan ibuku menjadi dua Tuhan selain Allah. Dua Tuhan selain Allah. Jadi di sini dikatakan ya, Isa dan Maryam itu dikatakan dikatakan sebagai dua Tuhan gitu, selain Allah. Kan di dalam kekristenan itu nggak ada yang anggap Yesus dan Maria itu sebagai Tuhan. Dua-duanya itu Tuhan, nggak ada. Yang Tuhan ya cuma Yesus saja, bahkan Maria itu menyembah anaknya. Ada ayatnya. Jadi Maria itu nggak dikatakan Tuhan, enggak. Nah, itu loh, Bu. Sebenarnya problem. Jadi sebenarnya problem ketika Isa itu dikatakan Yesus, banyak yang dikatakan ayat-ayat yang sebenarnya nggak sesuai, baik menurut Alkitab nggak sesuai, terus menurut sejarah nggak sesuai, terus juga kayak apa, Al-Maidah 116 ini kan ibaratnya kayak tuduhan yang nggak sesuai sasaran gitu loh. Makanya ketika dibilang Isa itu Yesus, pasti semua orang Kristen loh, kok Yesus sih gitu, silsilahnya beda gitu loh, Bu, maksudnya. Iya, gue tanggapin ya, yang dari gue. Bentar ya Petra, yang lainnya bentar ya. Iya, maksudnya itu gini loh. Kristen itu udah membidat-bidatkan ajaran itu. Islam juga istilahnya udah mengkafir-kafirkan. Ya berarti sama gitu loh. Yang kalau itu mengatakan apa? Apakah Nabi Isa kamu mengatakan bahwa kamu ada Tuhan? Kan gitu kan ayatnya kan? Enggak, kata Nabi Isa kan seperti itu. Ya karena Nabi Isa kan nggak pernah kan mengajarkan bahwa dia itu sebagian daripada tiga itu. Ya Nabi Isa tidak mengaku lah. Betul nggak? Kan Allah bertanya, Nabi Isa, kamu lah yang mengajarkan umatmu yang mengatakan bahwa kamu Tuhan. Tidak, kata Nabi Isa kan. Ya betul loh, jadi salahnya tuh di mana gitu loh, gue bingung gitu. Tapi dalam Alkitab nggak ada sih, Bu, percakapan seperti itu. Maksudnya ini udah di luar ini ya. Dan juga misalkan At-Taubah ayat 31 ya. Katanya gini, mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani
sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi makanya ya, ini tuh sebenarnya kayak Ibu bayangin ya, di abad 1 itu sudah ada kitab. Di abad 1 udah ada Alkitab gitu ya, udah ada Injil. Nah, tiba-tiba di abad 6 ada yang narasikan seperti ini. Jadi 500 tahun setelahnya ada kitab atau Al-Quran yang menyatakan seperti ini. Sedangkan orang-orang di sana itu tahu gitu loh. Pengajaran Yesus, bahkan Yesus itu, aku ada data ini ya, sejarawan yang mengatakan Yesus itu sebagai dikatakan sebagai guru dan Tuhan yang memiliki kemampuan itu lebih dari nabi-nabi yang dikenal Yahudi sebelum-sebelumnya. Jadi kayak kecerdasannya ada Bu, aku catat ininya bukunya. Jadi itu buku di abad 1. Oke, buku lanjut. Di abad 1. Jadi masih satu zaman. Bahkan yang sejarawan yang mencatat, yang mengatakan itu, dia itu bukan pengikut Kristus, tapi dia saksi mata gitu loh. Dan cerita seperti itu kan turun-menurun juga, Bu. Gitu. Iya, jadi makanya pas saya nggak kena gitu loh antara dialog si Juma sama si Wana gitu. Begini menurut pagan. Ya menurut Islam juga itu udah nggak bener. Menurut Yohana itu udah nggak benar, sektenya yang sesat. Ya berarti betul lah. Jadi apa hubungannya gitu kok? Mau deklarasikan apa gitu? Aku jadi nggak nyambung apa yang itu. Ya cuma mengatakan ya betul lah apa yang kamu katakan itu memang dari sana itu udah sesat kan, sekte-sekte apalah sekte itu si Yohana tadi kan. Ya memang udah kalian orang Kristen udah kata sesat. Ya Islam juga mengatakan itu sesat. Penuh-penuh sesat gitu loh. Tapi kenapa sekarang Yohana itu menuduh Al-Quran mengambil sekte-sekte sesat? Ya kan di Al-Quran juga udah ngomong itu sesat. Bukan kata tiba-tiba Al-Quran mengatakan itu nggak sesat. Kalau umpamanya Al-Quran itu mengatakan tidak sesat, ya oke lah kamu bisa pertanyakan kenapa Al-Quran itu mengatakan itu tidak sesat. Lalu dah terang benderang Al-Quran mengatakan itu sesat, berarti sama-sama sesat. Kenapa dipertanyakan pula si Yohana itu kenapa kami mengambil sekte-sekte sesat secara utuh? Kan itu namanya geblek itu namanya. Oke, begini Bu. Aku ambil poin yang Ibu setuju ya. Yang misalkan mengatakan Maria itu Tuhan. Ya, itu pasti Kristen pun setuju. Oh iya, memang sepakat dengan Quran, itu memang sekte sesat. Oke ya Bu ya. Nah, tapi yang mengatakan Isa Al-Masih itu bukan Tuhan. Nah, itu Bu, yang di dalam kekristenan yang di ajaran 500 tahun sebelumnya itu sudah final gitu loh. Nah, itu yang kemudian ketika dikatakan Isa itu Yesus itu bukan Tuhan menurut Quran. Kemudian dengan sejarahnya yang berbeda juga, tapi itu dipaksakan itu Yesus. Nah, itu sebenarnya yang lagi dibahas gitu loh, Bu. Sebentar ya, nanti saya sebentar lagi. Saya kalau mau saya satu-satu jadi dapat poinnya. Inilah poinnya yang aku mau tarik gini loh. Ketika Yohana mengatakan itu adalah sesat, bidat dalam kekristenan, dan Islam juga mengatakan itu sesat. Ya, tiba-tiba si Yohana itu, pejuang mute dulu. Sini sama bikin. Sini dulu. Udah diangkat dari sini. Oke. Ya udah sama-sama sesat ya udah, tapi sekarang Yohana mengklaim bahwa Al-Qur'an mengangkat semua yang sesat itu dimasukkan dalam Al-Qur'an. Gitu loh. Pokoknya tapi gitu. Poinnya apa ketika itu? Yang sesat, yang dianggap sesat itu yang mana? Yang Maria itu? Iya, apa yang dianggap orang Kristen sesat di dalam Al-Qur'an juga sesat. Kan sama-sama sesat toh.
Oke, Hmm. sekarang si Yona mengklaim bahwa yang sesat itu kenapa diambil di Al-Quran gitu. Jadinya ya nggak nyambung lah, aku mau ketawa aja kayak gimana gitu, seolah-olah si Yona itu memaksakan diri untuk berdialog dengan Juma. Nggak nyambung loh kalau lu lihat betul-betul videonya. Nah, silakan yang lain deh, yang baru datang. Jadi, Simon sama Astro sama Pejuang ya. Jadi gini loh Bu, ya, konsep di dalam kekristenan ya Tritunggal itu sebenarnya begini, kayak Tuhan itu kan Maha Kuasa, menciptakan semuanya gitu ya, menciptakan langit dan bumi dan maksudnya semua ya, galaksi, alam semesta gitu ya. Nah kemudian Dia yang Maha Kuasa itu perlu membuktikan kehadirannya. Nah manusia punya agama itu kenapa sih? Sebenarnya kan takut akan kematian, takut ketidakpastian atau setelah kematian itu ada apa. Nah makanya Dia sendiri menyatakan dirinya dan membuktikan kalau Dia itu Tuhan gitu. Dengan Dia mati kemudian Dia disaksikan bangkit, itu kan keren, berarti Dia Tuhan, berkuasa atas maut. Sebenarnya hanya itu aja konsepnya. Nah nanti Bapa menyatakan dirinya melalui firman dan rohnya. Nah tapi kalau misalkan Bapa adalah Yesus, maka ketika mati Bapa pun mati. Makanya di dalam kekristenan itu untuk memahami Alkitab tuh nggak disamakan antara Bapa dengan Yesus, karena Yesus itu adalah nuzul gitu, ibaratnya nuzul gitu. Enggak, gini Ahmad, kamu nggak tahu bukan apa yang aku cari, apa yang aku mau sampaikan ke kamu. Poin yang aku sampaikan. Aku paham Bu, paham. Cuman aku jelaskan yang lain itu. Yang dibidatkan di kekristenan sudah dikafirkan, istilahnya udah ditolak, sama-sama nolak toh. Istilahnya itu Al-Quran itu memang menerangkan, istilahnya menegaskan bahwa itu tuh salah. Tapi Yohana mengklaim apa yang telah dibidatkan di Kristen kenapa ditaruh di Al-Quran. Itu pokok permasalahannya. Ya, itu nggak masalah sih sebenarnya. Kalau yang bidat itu dibidatkan Quran nggak ada masalah. Kenapa dijadikan masalah sama si Yohana gitu? Jadi aku jadi ketawa gitu. Ini nih ngaco nih, anonim nih. Siapa yang bilang ala Bapak yang hadir di dunia? Bukan. Itulah nggak ngerti. Capek aku sama yang komen nanti aku buang ke Yaman juga loh. Pusing gua. Kalau mau komen yang bagus ya, kalau enggak aku blokirin semua. Oke deh. Sekarang Simon sama Asros, kamu ngomong apa lagi ya, Mat? Aku mau tutup warung nih. Jadi begini Bu, aku sepakat ya dalam hal misalkan menyembah tiga Tuhan. Memang bukan tiga Tuhan. Memang itu masih itu dalam satu hakikat gitu ya. Satu hakikat. Makanya aku tadi bilangnya Bapa. Kemudian Bapa menyatakan dirinya. Kemudian ketika Yesus bangkit ke surga, setelah itu Dia meninggalkan rohnya, yaitu Roh Kudus gitu. Sebenarnya sesederhana itu. Kalau misalkan gak ada Roh Kudus gimana ya, manusia melakukan kebaikan, dia merasa itu free will-nya sendiri, kemampuannya sendiri gitu. Jadi udah lupa, jadinya ateis lagi gitu kan sama Tuhan. Nah jadi kan Tuhan menyatakan dirinya gitu loh. Sebenarnya konsep logisnya itu doang. Nah jadi aku sepakat dengan kata-kata di Quran misalkan menyembah tiga Tuhan, memang bukan tiga Tuhan. Nah tapi ketika dikatakan Yesus itu, atau gini, teksnya di sini kan Isa Al-Masih itu di hanya utusan atau apa, itu yang bagi orang Kristen itu penyelewengan. Makanya Isa Al-Masih itu jangan dikatakan Yesus gitu, karena itu udah secara konsep udah beda gitu loh Bu. Cuma yang diperdebatkan selama ini itu sama Pejuang ya. Saya mau tutup warung 10 menit. Silakan Simon, sama Pejuang, silakan gantian. Maaf, silakan. Jadi gini, sebenarnya jelas di dalam kekristenan itu mereka itu dahulunya menganggap Maria itu adalah ibu dari Tuhan. Jadi itulah yang dimaksud Al-Quran itu di Lukas 1:43 itu. Lukas 1:42 dan 1:43 itu dikatakan, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu.
siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Nah, itu diglobalkan, maksudnya disimpulkan oleh Al-Quran bahwasanya kekristenan pada saat itu menganggap ada Tuhan Mama, Tuhan Bapak, dan Tuhan Anak. Itu. Oke, lanjut. Enggak, jadi bukan begitu bro. Jadi mengenai tiga Tuhan, Bapak, Ibu, Anak itu berkembang setelah malah kekristenan itu udah established. Jadi bukan pada awal-awal abad pertama, abad kedua. Itu kalau menurut sejarah itu adanya di Bidat di Arab malah. Kalau nggak salah namanya sekte Kolibri. Mungkin itu kalau nggak salah abad ke 5 ke 6 malah. Jadi bukan kekristenan awal menganggap itu, kekristenan awal tidak menganggap itu. Bidat itu berkembang malah jauh setelah kekristenan itu sudah merumuskan Tritunggal itu. Itu yang tahu saya bro. Ya mungkin bisa ada yang koreksi kali. Ini Bro Simon apa? Muslim ya? Atau Kristen? Saya Kristen. Kristen. Gimana tadi bro? Bro, ini dong. Iya, sorry, jadi kalau konsep mengenai tiga Tuhan yang hilang suaranya. Alasan gue Jadi setelah bapak-bapak gereja itu merumuskan Tritunggal. Jadi setahu saya Kristen awal itu abad ke-1 abad ke-2 itu tidak mempunyai konsep Tuhan Bapa, Ibu dan Anak. Jadi kekristenan awal malah tidak. Karena itu malah terjadi setelah bapak-bapak gereja merumuskan Tritunggal yang Bapa, Anak dan Roh. Jadi kalau misalnya tadi merujuk pada apa tadi yang berusia atau tadi ngomong berapa bahwa Maria itu diberkati, malah tidak berkembang seperti itu. Malah setelah konsili, katakanlah kalau nggak salah abad 4 atau 5 kan juga kurang paham, tapi setelah itu Bidat itu adanya di Arab. Ya, kalau nggak salah namanya sekte Kolibri apa Mariamisme, saya juga kurang tahu, tapi setahu saya bahwa pemahaman tentang tiga Tuhan Bapa, Ibu dan Anak itu bukan berkembang di ketika kekristenan awal abad 1 abad 2. Begitu bro. Ya, jadi kalau Bapak, Ibu, Anak itu sebenarnya di Quran nggak ada sih kalau yang ngomong begitu ya. Tapi malah justru nggak konsisten. Tadi ada yang bilang 3, terus ada ayat yang bilangnya 2. Nah jadi kan bingung kan, yang dimaksud sekte Nasrani itu Nasrani mana? Jangan-jangan yang dimaksud Quran ada sekte Nasrani A, ada sekte Nasrani B gitu. Yang A ini yang 3, yang B nanti yang Maria dan Isa yang dituhankan. Jadi kan oke, bingung ya. Bang Kiamat, saya mau keluarin kan, jadi saya komentarin sedikit ya. Jadi apapun sekte yang ada di dalam kekristenan itu, jelas Al-Quran mencatat bahwasanya tindakan yang mereka lakukan itu adalah menyimpang. Kenapa dikatakan menyimpang? Karena sesungguhnya itu hanya ada satu Allah saja, satu Tuhan. Sementara di dalam kekristenan itu ada yang mengatakan tiga itu yang salah satunya Roh Kudus, Isa dan Allah. Sementara di sekte lain dikatakan Bunda Maria adalah
adalah Tuhan. Jadi walaupun abang berkelit bahwasanya kekristenan kami tidak mengakui Maria sebagai Tuhan, tapi nyatanya itu ada, itu yang Bukan diceritakan itu gini diceritakan bro, oleh Quran. itu bukan Kristen. Masalahnya itu bukan Kristen. Walaupun di Gitu. situ bukan Kristen, tapi Quran mengatakan di situ Masihu. Masihu artinya pengikut Isa al-Masih. Karena memang Oke. kalau kata Kristen sendiri pun tidak dikenal oleh Yesus sendiri. Yesus hanya mengenal sebagai apa namanya? Nggak kenal dia kata Kristen. Jadi Quran pun tidak menyebutkan kata Kristen, dia hanya mengkisahkan bahwasanya ada sebuah keyakinan yaitu yang berasal dari Nasrani, Nazaret itu yang mengakuin Tuhan itu ada 3 gitu. Jadi kalau ambang menghubungkan antara itu yang dimaksud Quran itu bukan Kristen begini. Kristen itu bukan berasal dari bahasa Arab, bukan dari bahasa Ibrani, bukan bahasa dari Aramaik. Jadi tidak mungkin Allah menyebutkan kata Kristen gitu, Bang. Di dalam 3 rumpun bahasa itu kan abang tahu sendiri, Yesus sendiri pun tidak pernah mengajarkan Kristen, Bang. Oke, Bang, gitu aja, Bang. Gini bro, gini ya. Itu kamu mengambil sisi yang mengatakan oh ya itu bidat, ya udah gitu. Nah, tapi yang disinggung selama ini kan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu atau Isa itu diserupakan, begitu ya. Sedangkan catatan sejarahnya ada. Nah, gimana kalau di dalam Alkitab dibuktikan bahwa Jibril itu adalah iblis? Gimana bro? Bisa dibuktikan Jibril itu adalah iblis menurut Alkitab. Gimana kalau kayak gitu? Sakit kan? Kalau gini, Ayo. kalau dia Alkitab membuktikan Jibril adalah iblis ya nggak masalah. Toh kami mengakui Jibril itu adalah Roh Kudus yang kalian sembah gitu. Kan nggak masalah kalian. Nggak ada. Jadi gini, kalian beranggapan bahwasanya iblis adalah Jibril ya, kami tidak mempermasalahkan itu karena itu keyakinan kalian. Yang jadi permasalahannya, kenapa ketika kami meyakini Jibril itu adalah Roh Kudus yang kalian sembah, Yesus bukan itu Roh Kudus, adalah bro. Isa. Nggak ada. Roh Kudus masuk di gua itu nggak ada. Ini ya bro ya, saya kasih dalilnya ya. Jibril itu di dalam Islam itu dinamakan Ruhul Kudus. Jadi kalau Anda mengatakan itu iblis ya terserah Anda, nggak masalah bagi kami. Wong itu keyakinan Anda kok. Yang keyakinan kami itu jelas di Quran surat Al-Maidah ayat 72-73 kalau nggak salah. Telah kafir orang yang mengatakan Isa putra Maryam adalah Allah, dan telah kafir yang mengatakan adalah Allah itu adalah satu dari antara 3. Itu jelas, mau itu yang dimaksud itu Kristen atau Katolik ataupun apa, ataupun ada namanya yang lain-lain, tapi yang menganggap Isa al-Masih itu sebagai Tuhan atau satu dari antara Tuhan, maka itu adalah kafir gitu di dalam Islam. Itu aja, Bang. Iya. Oke, bro mau turun ya? Iya, saya atau masih mau apa? Saya mau keluar sebentar ini. Ya wis. Bu Yuni mana Bu Yuni? Oke, Bang ya. Ya, oke. Pamit saya. Siap. Assalamualaikum buat yang muslim. Halo. Bu Yuni mana nih Bu Yuni? Lagi tutup warung. Cuman sebenarnya saya pengen tanya kan di Quran mengatakan bahwa telah kafirlah bla 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 kan begitu. Isa pun mengatakan demikian. Nah, yang jadi pertanyaan saya, mana itu ucapan Isa di Quran kan begitu? Itu ada di mana? Yang apa? Yang mengatakan Isa pun juga mengatakan apa sih tadi? Kafirlah orang yang itu kayak
kayak komunikasi sih kalau di Nah, Quran. Kayak kan apakah kamu menyuruh mereka menyembahmu kayak begitu, dan ibumu di Al-Maidah ayat 114 itu nggak salah, atau ini. tapi kalau saya sih mengamatinya yang jelas bahwa Isa bukan Yesus. Udah, kalau sudah ketemu titik itu udah nggak, karena kalau disambung-sambungin juga nyerempet-nyerempet juga sudah melenceng jauh kan, begitu dari sejarahnya, kelahirannya, tahunnya seperti itu, begitu. Kenapa? Lebih tepat begitu, Pak. Iya, Lebih mau tepat jangan tanya. disamakan. Iya, memang nggak bisa. Petra tadi kenapa mengamati kalau Yesus itu beda sama Isa? Kenapa? Lah kan tahunnya aja sudah beda. Sedangkan Isa aja di zamannya Musa kan begitu. Artinya kan sejajar dengan waktu zamannya Firaun. Sedangkan Yesus sendiri di abad pertama, emang abad pertama ada Firaun. Kan begitu. Enggak ada sih. Bahkan Jadi bro, kalau menurut saya sih nggak usah disamakan, nggak usah paksakan juga bahwa Isa yang di dalam itu adalah Yesus. Akan terjadi kalau misalnya kita juga orang pihak Kristen menyamakan kejadiannya Yesus sama sama itu Isa, kejadiannya. akan terjadi sama gesekan terus. Kecuali kalau memang pihak Islamnya yang mau menyamakan, ya itu urusan pihak Urusan dia. orang Islam. Iya. Kan begitu. Kalau kita Terserah sih ya mereka. menjelaskan. Bukan Pak, justru kalau yang di Islam yang menyamakan, maka orang Kristen yang speak up sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya konsep itu harusnya Gini orang kita speak up-nya gampang kan? Kita bilang nggak sama. Ingat sama. Apanya Nah, itu Pak. sekarang dari sistem penciptaan aja udah beda, Pak. Udah kita ambil yang gampangnya aja lah. Lahirnya aja udah beda. Begini Pak, Mau Bapak kalau di-speak up. udah begini Pak, Bapak kalau ngerti lapangan atau apa tempat berapologetika sesungguhnya, baru Bapak paham yang saya ngomong. Karena selama ini digembur-gemburkan terus Pak, di dalam misalkan Saya di dalam masjid. Sorry, saya saya udah 20 tahun, Pak. Oh gitu. Hal ini berulang terus. Misalnya kita mau menyamakan bahwa Yesus itu adalah Isa, ya begini terus. Ya, Lebih bagus sudah kita bahwa Yesus bukan Isa, tinggal pembuktian sejarahnya bagaimana. Itu aja, Pak. Kalau bicara iman nggak akan ketemu, Pak. Tapi kalau bicara sejarah, baru kita buktikan mana Yesus sejarah, mana Isa sejarah. Ya mana? Itu baru bisa ketemu, Iya. Pak. Ya itu Tapi kalau bicara iman, sampai kapanpun tuh, saya 20 tahun berapologet dari zaman Facebook. Begini aja cerita. Kalau masih berkubang, pihak Kristen tetap bilang Yesus adalah Isa, dan Isa adalah Yesus. Waduh, begini terus. Tapi kayaknya nggak ada orang Kristen yang bilang Isa itu adalah Yesus, nggak ada. Enggak, makanya maksud saya bilang mudah, mendingan putuskan saja. Yesus, Isa. Nah, Tinggal kalau diputuskan saja. Ya, kalau Bagaimana? Ini ya Pak ya. Apakah Isa itu adalah sejarah? Apakah Yesus tokoh sejarah? Kalau bicara iman, tetap mereka akan bilang, pihak Islam akan bilang, apa yang dikatakan oleh Allah mereka benar. Ya kan? Begitu juga pihak Kristen juga enggak, kamu tidak benar. Nah, kalau bicara iman susah. Lebih bagus mari kita buktikan secara sejarah, Pak. Siapakah Yesus? Apakah tertulis dalam Isa tertulis dalam sejarah? Tidak. Nah, itu lebih sains, lebih ilmiah. Kita tanggalkan keimanan kita. Iya Pak, jadi begini Pak, kemarin saya itu sudah sempat debat terkait bukti-bukti sejarah bahwa Yesus itu betul-betul disalib. Nah, sehingga di situ ankronisme, misalkan mengatakan Isa itu diserupakan. Langsung tuh ditanya, siapa yang menyerupakan? Mana bukti sejarahnya? Nggak bisa ditunjukkan. Bisanya ngambil random aja. Pada zaman itu kan banyak yang disalib.
oh ini Yohanan gitu. Enak kali ngomong kayak begitu. Ini nih yang menyerupakan. Loh, mana Ya, berarti di kan situ dari sini dikatakan kesimpulan secara sejarah, secara faktawi, Pak, bahwa Yesus iya bukan Isa. kasar kan? Isa bukan Yesus. Faktanya begitu. Iya, Jadi memang susah, jadi Pak. kalau mau Dari mengatakan gini Pak, jadi mereka itu susah Pak, ketika mereka mengambil nabi-nabi, kemudian dari Yahudi, kemudian Yesus ini kita potong, mereka seakan-akan Qurannya pun seakan-akan ke sejarah Yahudinya juga kepotong semua Pak. Nah makanya bersikeras bahwa Yesus itu adalah Isa, begitu. Dan ini nggak akan pernah selesai sampai benar-benar kebongkar ya, di mana dari malaikatnya, dari nabinya bagaimana, sampai Allahnya bagaimana, itu sampai semuanya dikulit habis, baru di situ selesai Pak. Begitu. Bagi saya itu kalau akan keimanan selesai nggak ketika bisa. itu. Ya. Nggak bisa. Tapi kalau bicara keimanan nggak akan bisa, Pak. Iman itu udah seperti apa ya? Iya, Dari ini kecil. sebenarnya perlawanan antara iman dan sejarah. Nah, itu repotnya di situ. Yang satu mengingat sejarah dan iman, yang satu hanya mengingat iman doang, kan begitu. Itu. Kalau saya sih menyikapi ya silahkan saja mereka mempunyai Isa, mempunyai Musa seperti itu, tetapi itu nabi-nabi mereka itu tidak sama dengan nabi kita meskipun namanya sama, kan seperti itu. Ya biarin aja mereka. Udah jadi komal Kristen apa nih tempat gue ini? Nah, yang Waalaikumsalam. Yang Muslim pergi. Apalagi nih satu nih yang di Rio nih udah ngintip-ngintip nih. Lanjut. Bu Yuni. Kenapa? Iya. Warungnya ditutup belum? Udah. Saya mau nanya ke Bu Yuni. Iya, tanya aja. Tadi kan, saya anggap nih Bu Yuni ini cuma cerdas nih, yang pakai akal sehat. Cerdas dong. 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3. Ada 1. Kalian ini tambah 1 tambah 1 tetap jadi 1. Kalau mau cerdas, kalian. Bu Yuni udah kelas lah kalau gitu. Terus tadi kan Bu Yuni singgung-singgung ke masalah bidat-bidat yang katanya dituduh pihak Islam mengambil dari buku Gnostik ya. Terus sudah di kitab-kitab palsu lah. Tapi Bu Yuni kan kemarin ada ikut itu dengan Sunandar, evangelis dengan Sunandar, bahas bahwa Yesus Maria Magdalena. Tapi pakai buku kitab palsu yang kita Kristen itu nggak pernah ngakuin, Bu. Nah, menurut Bu Yuni gimana yang punya akal sehat? Apa benar yang dikatain Nandar gitu? Loh, dia bukan cuma dari buku lah, dia kan langsung ngambil dari Bibelnya yang katanya mengusap-ngusap kaki, mencium-cium kaki. Kan ada kan. Dalam bolak-balik itu. Ini Bu. Bibel mana yang diambil? Ada. Mana? Aku Bibelnya ayat piro? Aku lupa, aku nggak catat sih kemarin. Enggak, memang ada itu Bu Yuni. Kaki saya juga pernah diusap sama dulu kita ada acara kayak retret gitu, emang bentuk semacam kayak pelayanan gitu loh Bu. Bentuk jadi ya kalau misalnya di dalam Katolik ya misalnya atau Ortodoks, nggak tahu Ortodoks, misalnya dalam Katolik misalnya yang saya tahu ada memang itu semacam simbolis aja sih Bu, maksudnya bahwa kita melayani gitu, seperti itu sih, membersihkan kaki gitu, mencontoh gitu. Ini kan pada zaman baheula Jono, dan gitu kan dia. Enggak, memang, dan zaman sekarang pun mengikuti praktek itu ketika Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya gitu. Ada. Bahkan kaki muridnya tapi menarik Bu. Iya. Dibasuh. Tapi menarik Bu Yuni tadi kan membahas, kembali ke topik tadi yang saya mau masuk karena menarik betul-betul ke trigger ya sama, makanya Bang Kiamat nih saya termasuk yang
termasuk fans lah. Kadang-kadang enak topiknya itu betul-betul mengena gitu ke saya. Misalnya yang tadi Bu Yuni tentang yang 3 Tuhan itu ya, yang tadi arahannya Triteos misalnya gitu. Saya tuh sebenarnya Bu Yuni ya, mungkin teman-teman Kristen yang lain mungkin akan tidak sepenuhnya sepakat dengan saya, nggak apa-apa, saya kan pribadi ya. Gini Bu Yuni, saya tuh mengimani ayat itu. Menurut saya benar, jadi saya pernah bilang ya, harusnya memang kita dengan saudara Muslim juga bersatu kita Bu Yuni. Kita cari yang mana yang Triteos, kita gempur sama-sama gitu. Bentar ya Jono, ini ada kalau ada Yahudi nggak boleh bersentuhan kulit laki-laki sama perempuan, itu kena hukum zina kalau bukan suami istri. Gimana? Enggak, begini Bu, kita kan maksudnya saya gini, itu kan bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya kan itu adalah fakta, dan tradisi itu yang diambil diikuti oleh saudara-saudara kekristenan. Saya sih cukup sampai di situ. Kalau dibawa sampai ke Yahudi ya mungkin kita bahas tempat lain ya. Tapi saya mau ke ini dulu Bu, mengenai yang Isa bukan Tuhan ini loh. Pak Jono. Ayatku. Pak Jono, sorry. Iya. Di dalam Yohanes 20 ayat 17, di situ Maria Magdalena memanggil Yesus itu guru. Coba dicek deh. Jadi Maria Magdalena itu bukan istrinya, tapi malah muridnya sebetulnya. Muridnya, betul. 20 ayat 17. Jadi di situ ketika Maria, ibu Yesus dan Maria Magdalena itu ke kuburan. Nah, kemudian dia kaget. Sopan-sopan ya, nanti saya kirim ke Yaman ya. Oh, mantap Bu Yuni. Iya. Aku udah 2000 lebih nih, ada yang typing aneh-aneh aku buang terus. Lanjut. Coba. Yohanes 20:17. Enggak, saya ini baik banget gitu loh. Orang follow, saya langsung follow back. Saya emang nggak ada niat apa gitu, tapi orang tuh kok niat-niatnya mau nge-ban lah, apalah, kan aneh orang itu. Kalau nggak suka nonton saya, komalain banyak, ada 30-100 komal tuh yang cari jodoh, yang mau masak-masak, komal tuh pergi ke sana. Kalau nggak suka, muka saya nih. Tapi nggak suka nonton lagi, saya nggak suka nonton lagi, saya repek. Kalau memang buka gini, memang pasti harus ngadapin kayak gitu. Nggak usah baperan. Ya, coba saya baca ayatnya. Ayat 16. Ini loh. Oh, 16 ya? Ya, sebentar. Kalau saya ini kalau udah nggak suka sama orang apa gimana, ya udah lihat sebentar pergi gitu. Yang mana kita suka kan. Saya umumnya bosan di FIC, saya buka komal saya sendiri. Saya bosan buka komal sendiri, saya nebeng ke tempat lain. Kan gitu hidup mah, nggak usah aneh-aneh gitu, nggak usah marah-marah orang, dicat. Kan nambah-nambahin dosa gitu loh. Kalian ini nggak bikin dosa apa ya? Saya nggak suka kayak gitu loh. Anggap aja marah-marah itu orang stres. Iya, lanjut, pusing gue. Lanjut. Ya, kalau yang ini tadi ayat yang baik sekali ya. Yohanes 20 ayat 16 kan. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Jadi memang betul bahwa Maria Magdalena itu memanggil Tuhan Yesus adalah guru. Jadi ya memang betul hubungannya adalah guru dan murid sebenarnya. Jono, kenapa kamu nggak berani masuk tempatnya si Nandar tuh? Nandar udah buka dari kemarin, hari ini juga di Nandar. Saya tergantung mood-moodan, Bu. Kadang-kadang saya kan bukan pendebat. Kalau nggak kondusif saya malas. Saya kayak gitu, sama kayak Bu Yuni. Kan dia 2 orang, 3 orang udah. Saya juga, saya kalau nggak kondusif ya ngapain gitu. Makanya, jadi saya tuh kadang-kadang lihat situasi kayak kemarin saya kaget loh, sempat juga kan sebentar sama Zuma ya, Bang Zuma ternyata bisa loh, sama Bang Zuma nyantai gitu, lancar ya, cukup ini juga saya. Oke, Zuma tuh nggak ada. Enggak. Sebetulnya semuanya tuh oke. Sophia Atul tuh kalau bisa itu, tapi Sophia memang nggak bisa, udah kategori nggak bisa. Ya kalau bisa sih Bu, tergantung ininya aja. Nah, saya tapi sama Mikana juga sering juga sih.
Oke. Tapi Bu Yuni, sebenarnya ayat dalam Quran ya, biar maksud saya tuh biar sumbernya benar ya. Misalnya ya saya nggak terlalu ini dengan Nandar itu kadang-kadang dia mengambil dari buku-buku yang entah itu sumbernya dari mana gitu. Makanya saya sih berusaha. Kemarin saya udah pertanyakan dari iya. Udah begini nih, gini kata si akademi itu. Kalau sekarang bisa bantah ini ya bantah katanya gitu. Enggak sih, saya kalau Nandar saya nggak terlalu tertarik sih Bu. Nggak Bu, gini, saya ini yang sering sekali ya maksudnya kan di komal-komal di sosial media kan tentang bahwa Isa itu bukan Tuhan Bu ya. Itu kan yang paling sering menjadi topik pembahasan yang hari ini juga. Nah sebenarnya kan ayat mana sih Bu di Quran yang mengatakan Isa itu bukan Tuhan? Ibu Yuni ada nggak Bu? Pernah ini nggak ayat tertentu mana gitu biar kita? Dia cuma utusan, nggak ada lah tulisan aku ini bukan Tuhan, nggak ada. Al-Maidah. Nggak, Al-Maidah ya. Setahu saya itu yang ada itu Al-Maidah 72 Bu ya. Coba ya, maksudnya saya tuh orangnya takut salah, jadi coba saya tunjukkan ya, mungkin. Takut salah, makanya tanya Mbak Google aja. Saya bukannya nanti asal ngomong salah kan malu. Aku ada Bang. Ngomong salah lagi. Nih coba misalnya Bu Yuni ya. Nih saya takut salah di mana nih? Ada. Ini Al-Maidah 72 ya. Sungguh. Ini Quran Kemenak ya Bu ya. Quran Kemenak. Nah. Yang 72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata Allah ialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, boleh kita fokus sebentar aja Bu di sini. Sesungguhnya telah kufur orang yang berkata, sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Nah, saya itu mengamini Bu ayat ini karena memang kalau anggapan bahwa Bapa itu adalah seperti ini, kalau kita telan bulat-bulat Bapa adalah Tuhan Yesus, nah itu yang seperti kadang-kadang kesalahpahaman saudara-saudara Muslim ya, yang langsung mengatakan, oh Bapa itu adalah kesannya dulu kalau zaman saya tuh dulu suka nonton Satria Baja Hitam gitu, jadi berubah gitu. Gitu. Iya, ya Bapak tuh tiba-tiba berubah jadi Yesus. Nah, kalau kita lihat sejarah Bu ya, zaman dulu itu setelah ada kekristenan abad-abad awal itu memang ada yang namanya aliran modalisme Bu. Jadi kepercayaan yang mengatakan bahwa Tuhan Elohim itu murni menjelma modalisme menjadi sesosok Yesus atau murni menjelma bulat-bulat menjadi Roh Kudus misalnya seperti itu. Nah itu alirannya modalisme. Dan ada juga aliran lain yang dibidatkan misalnya paham yang 3 Tuhan tadi itu yang disebutkan di misalnya Anissa ya sebelumnya tadi. Nah jadi kalau saya ditanya, saya itu mengamini kita di kekristenan memang menentang paham modalisme itu tidak sesuai gitu. Kita sudah final. Dari awal sudah final, bukan itu gitu. Dan juga paham misalnya triteos itu juga sudah final, itu bukan. Jadi saya sepakat. Saya orang yang sepakat dengan 2 ayat ini yang sering dimani teman Muslim yang mengatakan Isa bukan Tuhan gitu. Tapi pengertian mereka seperti itu ya. Tapi kalau saya melihatnya modalisme dan triteism itu betul-betul bukan kekristenan. Nah, sekarang saya Bu Yuni ya, saya nih ketika pertama kali mendengar perdebatan seperti ini, saya tuh lama Bu Yuni berpikiran, kenapa ya kok bisa seperti ini gitu, kok isinya seolah sepakat dengan kekristenan tapi ujungnya berubah atau gimana gitu kan, penjelasannya apa, kan orang bingung kan. Saya sih bingung, saya nggak tahu orang lain ya, tapi kalau saya tuh bingung gitu. Satu sisi saya sepakat, satu sisi kok jadinya seperti ini. Nah, buat saya Bu Yuni, saya potong ya Bang, mohon maaf ya. Ya, gimana? Ayat yang Anda perlihatkan tadi itu bertentangan sama ayat Al-Quran yang lain. Coba lihat Al-Qasas ayat 30. Al-Qasas yang mana ya? Ayat 30. Coba dibuka. Yang mengatakan?
Nggak, coba Pak, baca aja coba. Ini laptop Sumat. Nggak, maksud saya Bu, kalau misalnya ya Al-Qasas 30 ya, apa bacanya Pak? Bacaannya itu bentar. Surah 28 Al-Qasas 28 30. coba ya. Coba dibaca. Ya. Sambil diperlihatkan. Palama atahanuti min sahati Maka dia Musa ya mendatangi api. Ya. Dia dipanggil dari pinggir lembah sebidang tanah, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta. Ini apa hubungannya dengan Isa, Pak? Nah, gini, coba dibaca lengkap Pak. Dari awal Pak. Yang 30 aja 30. Ya, ini 30. Yang Ketika maka ketika dia dalam kurung Musa mendatangi api itu, dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan Musa dalam kurung, dari arah dalam kurung pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sesungguhnya aku sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Nah, siapa yang menyebut dirinya Allah tadi? Sebentar Pak, ini agak melebar. Saya fokus ke Isa dulu Pak ya. Iya betul. Memang Iya, Allah maksud sendiri saya. yang ngomong ke Musa. berarti Allah itu apa di situ? Ya, dia bilangnya di sini aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Iya, itu tadi apa bentuknya? Kan disebutkan juga kan? Saya agak kurang paham Pak korelasinya dengan topik Isa adalah Tuhan atau bukan Pak. Ini berkorelasi Bang. Kalau Allah itu bisa berubah jadi kayu tadi, ya kan di situ kan? Sebentar Pak. Ya, sebentar. Makanya ini mungkin karena saya belum selesai poinnya saya Pak ya. Sebentar. Nanti kita bahas ke sini Pak ya. Sebentar. Jadi maksud saya gini. Jadi mengenai paham modalisme dan theism ini kan sudah ada di abad-abad awal ya. Dan menjadi pertentangan. Ketika saya berpikir kenapa ada seperti ini, saya tidak mendapat penjelasan Bu. Dan juga misalnya seperti apa ya, ini juga sehingga pada akhirnya satu-satunya yang menjadi menurut saya cukup menjadi benang merah ya, yang menjadi sehingga semua ini kembali menjadi masuk akal buat saya adalah Ibu Yuni pernah dengar ini nggak Bu, bahwa tesis ya atau dugaan bahwa Quran ini berasal dari Karyana, misalnya catatan liturgi gitu Bu. Hipotesis ya. Soalnya kalau misalnya itu dugaan itu adalah benar misalnya ya, ini adalah catatan liturgi yang diambil, berarti asal atau kita bisa katakan proto Quran ya, atau misalnya awal-awal Quran itu berasal dari kekristenan. Nah ini ada masuk akal, atau mungkin tidak murni kekristenan tetapi sesuatu yang sanggup, maksudnya apa ya? Iya, berawal dari kekristenan yang mungkin mengadres atau menyanggah keberadaan modalisme dan theism itu gitu. Itu buat saya itu menjadi masuk akal gitu, maksudnya tiba-tiba ini menjadi masuk akal karena sungguh aneh ketika ada ayat seperti ini yang tidak sebenarnya kekristenan sudah ada tahun, kalau misalnya dikatakan abad ke-6 ya, kekristenan sudah ada jauh ya? Lebih dari itu. Sudah final dan tidak mungkin ini untuk menyerang betul, tidak mungkin ini untuk menyerang kekristenan. Ini sangat aneh gitu. Kenapa tidak? Jadi tapi kalau ini bersumber dari kekristenan yang sudah final, cuma kemudian dipakai dan dimasukkan
apa materi-materi lainnya, seperti kita tahu kemiripan isi narasi Quran dengan dari legenda-legenda Yahudi dan lain sebagainya itu banyak sekali. Nah itu apa sangat masuk sebenarnya tiba-tiba buat saya nggak tahu teman-teman Muslim, makanya saya tanya Bu Yuni, dan saya mau sampaikan saya itu sepakat dengan dua ayat ini, dan saya juga sangat bahasanya incline tuh tendensi pemahaman saya itu lebih ke arah itu, bahwa ini semua bersumber dari catatan liturgi dan hipotesa yang dibangun sarjana luar misalnya, atau ya siapapun itu, Christoph Luxemburg, Gabriel Salma, Noldek atau Mingana dan lain sebagainya. Itu mereka menunjukkan bukti-bukti bahkan yang susah untuk disangkal gitu, karena memang ada sisa-sisa bahasa-bahasa Aramaik dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan masih saya, puzzle yang belum melengkapi itu adalah sebenarnya bagaimana tiba-tiba ada masuk narasi-narasi misalnya legenda Yahudi, tapi kan ya namanya baik lagi ini sesuatu yang awal ya, terus kemudian diubah oleh kepentingan politik Abbasiyah, ya kita nggak pernah tahu. Seperti itu sih teman-teman. Seperti itu Pak. Ya mungkin silakan kalau Bapak sekarang mau ke Al-Qasas ya boleh sih. Itu sih. Enggak. Jono, kita belum selesai. Jadi maksud kamu itu apa? Kok panjang kali lebar gua nggak ngerti. Oh ya gimana ya mendekinya? Lalu kamu panjang kali lebar, gua aja kagak ngerti panjang kali lebar, kali tinggi, kali rendah, kagak ngerti. Oke, saya pendekin gimana? Coba lagi. Oke, terima kasih Bu ini. Sekali lagi coba ya. Jadi gini Bu, ayat ini saya setuju, dua ayat yang mengatakan misalnya bagi teman Muslim Isa bukan Tuhan. Tapi dua ayat ini kalau kita cermati, ini satu menentang paham ada tiga Tuhan yang disebut tritheism itu, tritheos lah. Terus kemudian ada satu lagi, ya format zaman sekarang mungkin bilangnya oneness, tapi tidak sepenuhnya tepat juga. Tapi zaman dulu itu kalau sejarah Al-Maidah 72 itu sebenarnya kalau kita cermati menentang paham modalisme, gimana pada modalisme itu Elohim bisa menjelma Bu, maksudnya menjelma dalam artian kayak Satya Baja Hitam gitu, murni berubah menjadi sosok manusia misalnya Yesus, terus kemudian satu saat lain dia berubah lagi menjadi sosok Roh Kudus gitu. Nah itu paham modalisme, itu bidat Bu. Kekristenan dari awal sudah final, dua paham ini bidat. Paham ya, sejauh ini paham benar Bu ya Bu Yuni? Iya, oke. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan ya lanjut. Oke, silakan Bu Yuni. Pusing deh. Nah, yang menjadi pertanyaan ada gua aja lu gua jangan panjang pusing. Bukan, Ibu Yuni kan makanya saya senang sama Bu Yuni, soalnya Bu Yuni tuh fair orangnya gitu maksudnya. Ya, tapi kalau kapan gua ngomongnya, gua juga pusing. Nah, makanya sekarang saya stop. Bu Yuni, saya tuh ya Bu Yuni kalau ada yang nggak jelas di stop aja, dipotong gitu. Jono, bentar. Nah, sok Bu Yuni tanya. Saya orangnya gitu Bu, diinterupsi aja. Nah, yang nggak jelas di mananya Bu? Coba. Kagak ngerti. Coba Bu Yuni, yang nggak jelas di mananya Bu? Oh, jadi gemes nih. Atau Bang Kiamat, tolong Bang Kiamat gimana nih? Ini aku sederhanain lagi ya. Jadi maksud Bang Jono itu kayak meluruskan begitu Bu Yuni. Jadi tujuan awalnya kayak istilahnya di dalam Quran yang tadi ayat-ayat itu ya, Al-Maidah 71 tadi ya Pak ya, 72 gitu, dan mana tadi itu seakan-akan seperti meluruskan ajaran yang sebelumnya itu memang bidat gitu loh. Nah tapi kalau di-compare sama yang tadi saya katakan, ketika dikatakan Isa itu bukan Tuhan, sebenarnya juga itu akan menyalahi juga standar kekristenan saat itu begitu. Nah
Kemudian juga tadi dikatakan apakah ada tujuan politik gitu. Tapi kalau saya lebih ke arah politik yang tersistem gitu loh. Misalkan ribuan atau ratusan tahun setelahnya gitu. Misalkan ya ini kalau simpelnya aja bisnis travel gitu misalkan. Nah, Arab sudah punya pemikiran yang ini, istilahnya apa itu Pak? Yang berpikir jauh itu loh. Apa namanya? Lupa aku bahasanya. Visioner, visi gitu? visioner. Visioner ya. Jadi visioner. Jadi mereka kayak memikirkan oh ini bisa nih jadi suatu ajaran yang tauhid dan nanti ratusan tahun gitu akan making money gitu loh. Itu yang justru saya berpikir ke arah itu. Dan tokohnya misalkan dalam menulis dalam apa itu tentu nggak hanya satu orang, itu kan memang menginginkan semua kan, sepakat kan yang menulis Quran itu bukan satu orang. Betul. Dan juga sebenarnya ya mungkin kalau dari kita lihat sejarah misalnya awal gereja Syria ya, mereka punya ada yang namanya liturgical drama gitu. Jadi drama liturgi yang ada formatnya format pementasan. Dan itu misalnya masih tersisa di dalam gereja-gereja, ya saya kurang tahu ortodoks atau ya Kristen ataupun Katolik, misalnya kadang-kadang kan kita punya ada drama Paskah misalnya, ada seperti itu. Nah dulu dari abad awal gitu, setelah abad ketiga keempat, gereja-gereja awal di Syria itu mereka punya salah satu cara mereka dakwah mereka itu atau syiarnya itu adalah dengan liturgical drama. Nah di dalam drama ini masuklah namanya drama kan, namanya pentas. Cerita-cerita yang misalnya dalam keyahudian yang disebut misalnya di Yahudi itu apa ya, Midras, Akadah atau legenda-legenda itu boleh masuk karena itu drama, pentas. Dan juga misalnya kisah-kisah dongeng Al-Kahf itu juga boleh, sah-sah aja, itu digunakan untuk karena tujuannya kita cerita untuk ke orang, bentuknya pementasan. Sebelum itu kamu bilang Al-Kahfi itu nggak ada ceritanya. Sorry bu, mungkin kalau saya Al-Kahfi terlalu ini ya, Seven Sleepers lah, yang jelas-jelas itu dongeng orang Kristen ya. Nah saya pakai itu aja. Jadi kalau Al-Kahf mungkin saya terlalu yang 7 orang pemuda tidur di gua itu. Iya betul. Ya, nah, Bang Kiamat nih punya list semuanya nih, cerita-cerita legenda dan dongeng. Tapi kemarin, maksud saya, sebentar, nanti dipotong aku lupa. Nanti kemarin aku udah ngobrol sama Kaipas, memang di Katolik memang betul ada. Betul. Katanya di Kristen nggak ada, katanya cerita bohong tak ada, tapi di Katolik bilang ada. Gimana? Enggak bu, begini bu, itu adalah cerita yang dianggap legenda karena waktu itu sampai abad ketiga itu begini bu. Wah, enggak begini bu, cerita itu bu ya, sebenarnya itu bentuk cerita legenda karena saat itu ya mungkin Bang Kiamat dan teman-teman bisa konfirmasi. Abad-abad awal itu pengikut Yesus itu dikejar-kejar bu, dibunuh bu. Benar-benar itu adalah cerita betapa tentang penindasan orang-orang Kristen di abad awal. Jadi mereka dikejar-kejar, dibunuh. Karena kebakaran itu Bang Jono ya? Iya, pas terjadi kebakaran, terus dianggap itu karena Yesus yang disalib itu kan, akhirnya murid-muridnya dikejar. Jadi kalau Bu Yuni tahu 12 murid itu kematiannya tragis semua bu. Jadi kekristenan itu tidak ada iming-iming misalnya penjarahan, kekuasaan, uang, harkat wanita tuh nggak ada. Jadi kalau 12 murid dan 70 murid itu menyebarkan agama karena mereka tidak ada pilihan lain, dalam artian itu betul-betul bagi mereka ya, kalau orang yang non-Kristen mungkin tidak percaya, itu adalah murni-murni dari keilahian gitu. Karena bayangan Bu Yuni ya, kalau misalnya nggak ada uang, nggak dapat uang terus menyebarkan agama, kan berarti Bu Yuni betul-betul karena Tuhannya kan. Itu bedanya Bu. Kekristenan awal itu tidak, penyebarannya murni tujuan untuk
ya itu penyelamatan gitu. Lah, Keselamatan maksudnya itu. kok sama juga lah, Nabi Muhammad dulu kaya sampai miskin kok. Yo, Ya, saya cuma mau saya nggak nyentuh, saya nggak mengatakan tentang keselamatan. Kan saya sahabat-sahabat Nabi Muhammad dulu pada kaya ya, pada itu semuanya disedekahkan untuk perjuangan. Podo lah. Lanjut. Tapi Enggak, bisa seolah-olah- nikah 22 kali, Bu. ah, Bisa kawin 22 kali kan berarti bukan hal ini, hal biasa. Apa sesuatu Iya. ada ini juga nggak sih yang tante-tante atau apa itu, Bang dia Jono? udah nggak punya apa-apa sampai dia menggantungkan batu di perutnya. Istilahnya dia juga dalam berdakwah juga ya, dari kaya jadi miskin kan, banyak juga sahabat-sahabat juga begitu. Tapi kalau dari saya, Bu Yuni, ya, intinya saya tuh sebenarnya dari semua ini ya, yang seperti kayak puzzle ya, yang saya ambil nih informasi dari kiri kanan, buat saya nyambungnya ke sana bahwa hipotesa atau dugaan awal bahwa Quran itu berasal dari Karyana itu sangat valid, yang kemudian sejalan waktu berkembang, ada ditambahkan hal-hal lain demi kepentingan politik misalnya. Karena Bu Yuni harus sadar juga bahwa di dalam narasi keislaman itu kemiripannya dengan aliran-aliran agama yang lain saat itu. Kalau kita lihat peta politiknya zaman itu, kaum Abbasiyah itu butuh sesuatu yang baru. Mereka karena menentang kekaisaran Bizantium itu, ya mereka harus menentang kekristenan dan agama-agama yang sudah ada. Zaman dulu kan politisasi agama itu bukan hal baru, Bu Yuni. Jadi memang butuh sesuatu yang baru, dibuatlah yang baru, dan kelihatannya, mohon maaf ya, iming-imingnya itu iming-iming yang bersifat generik. Maksudnya sesuatu yang mudah gitu. Jadi karena itu kepentingan kaum Abbasiyah waktu itu berperang gitu. Orang kalau mau berperang, Bu ya, mau berperang, kalau kita bilang berperang demi negara tuh ya oke lah, tapi kalau kita bilang berperang demi Tuhan, wah itu orang mati pun nggak apa-apa. Nah itulah yang secara sejarah ya, kalau kita mau lihat ke belakang kurang lebih seperti itu. Itulah, Bu. Silakan teman-teman, itu aja sih tadi. Nanti aku bantah, bising, aduh. Enggak, bantah aja, Bu. Saya justru pengen tahu dari sisi lain tanggapannya gimana. Soalnya saya lagi, ya kalau waktunya mengizinkan, saya pengen lagi sih sebenarnya nyari-nyari informasi supaya maksudnya kalau betul ada mendukung hipotesa ini gitu. Bang Jono, Mana loh? Iya. Yang lain, Iya, yang Pak. lain. Silakan. Ya, Yang lain. tadi Bang Jono bilang apa soal kriteos ya itu ya. Saya tadi kurang dengar juga tuh karena tadi sinyalnya nggak bagus. Jadi gini, sikap dari Muslim itu udah jelas bahwa Isa adalah nabi, dia adalah kata ciptaan. Jadi kalau misalnya mengatakan bahwa kita bisa cari jalan tengah melalui kriteos, bukan jalan tengah, maksudnya mencari kriteos ini yang sama-sama bahwa kita menolak kriteos, kita menolak kriteos. Itu bagi saya bukan itu, sikap Islam bukan soal kriteos, karena di dalam kriteos pun bisa tetap dianggap Tuhan. Sedangkan sikapnya orang Muslim, Islam, apapun itu, Isa bukan Tuhan, baik itu di kriteos maupun di Trinitas. Jadi kalau misalnya betul, Pak, untuk mengajak, ayo Islam kita cari biang karakter Dios, mereka nggak peduli. Bagi mereka hanya ada satu. Iya, makanya menurut saya Isa bukan Tuhan gitu ya. Iya. Sedangkan kalau dalam kriteria ada. Tapi kan kalian bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus gimana sih kalian ini ngaco kalian?
Nggak gini Pak, makanya menurut saya ini itu adalah sebenarnya sesuatu yang berawal dari kekristenan, tapi pemahaman dan doktrin serta itunya diubah semua gitu Pak. Jadi kadang-kadang kalau doktrin itu sudah melekat sepanjang ratusan tahun itu sulit Pak. Nah jadi saya pernah ini Pak, mengenai spesifik ya Anisa 171 ya, yang Triteos, dan itu sebenarnya Pak, ini ayat yang tertulis kalau di dalam Yerusalem, di Yerusalem itu di Dome of the Rock, yang apa sih bahasa Indonesia, kubah kuning ya, apa ya, Dome of the Rock itu Al-Aqsa ya? bukan Al-Aqsa, apa ya Bang Kiamat ya, Dome of the Rock itu bahasa Indonesianya ya. Di samping Al-Aqsa, dekat Al-Aqsa itu ada Rock kan batu. ya, jadi ada bangunan yang dibangun bangun Abdul Malik Pak. Kubah kuning iya. Nah itu ayat Anisa 171 ini tertulis di situ sebenarnya. Dan kalau dulu kan tidak ada harakatnya Pak ya. Ini kalau ayat ini kita baca seperti yang tertulis, yang dibangun abad ke-9 itu, Dome of the Rock itu Pak, seperti aslinya, itu maknanya kalau dilihat dari razemnya saja tanpa harakat seperti yang tertulis tuh maknanya akan lebih terang benderang bahwa sebenarnya ini tentang menyerang Triteos, dan bahkan ya sebaliknya punya arti yang lain gitu. Kalau Bapak mau lebih jelas sebenarnya bisa buka di korpus Quran atau Qurano, jadi dia punya word by word, kata per kata ya translasinya. Jadi seperti lebih jujur gitu. Nah, akan kelihatan di situ bahwa justru satu menyerang Triteos, dan justru kedua mengatakan bahwa ya memang Isa itu ya anak Allah gitu, anak yang Maha Esa. Jadi ya maksud saya termasuk yang ya kan kalau keimanan hal lain ya, tapi kalau pemahaman saya itu, saya cenderung lebih masuk akal bahwa ini semua tuh bermula dari catatan-catatan liturgi. Jadi kalau di gereja Katolik itu kan Pak, tiap minggu itu apa ya, yang kertas dibagikan itu kan bisa aja berisi kutipan, bisa mana-mana aja gitu kan. Nah, kalau zaman dulu catatan-catatan itu dikumpulkan ya menjadi sesuatu yang disebut ya kalau orang luar bilangnya proto-Quran Pak. Jadi sesuatu yang sebelum Quran yang jadi sekarang ini loh. Sumbernya salah satunya itu. Dan itu tiba-tiba menjadi masuk akal semua. Cuma saya waktu itu masih bertanya, lalu kenapa ada legenda Yahudi di dalamnya? Karena kan kalau kekristenan harusnya kan nggak ini. Nah, ternyata oh ada syiar itu, pentas-pentas itu. Nah, terus kenapa ada misalnya kitab-kitab apokrif, narasi dari kitab-kitab apokrifa, pseudo Matthew dan lain sebagainya. Nah, itu terjawab di liturgical drama. Karena kalau di sekolah minggu, ini sebenarnya lebih ke budaya Yahudi ya. Di dalam sekolah minggunya mereka lah, mereka itu sebenarnya Midras, Akadah dan lain sebagainya tuh diceritakan Pak secara turun-temurun legenda-legenda itu. Karena untuk anak-anak ketika belajar tuh legenda tuh menarik. Nah inilah budaya yang somehow nyampe ke gereja awal di Syria dengan liturgical drama itu. Sayangnya ketika terjadi perang itu banyak yang dihancurkan Pak. Padahal catatannya banyak gereja ortodoks di sana ya. Dan tapi saya sebenarnya nemu satu paper dari profesor di UK ya tentang early liturgical drama itu. Dia masih punya foto bahwa di gerejanya pun tuh ada site yang kayak berupa lingkaran, dan ternyata itu model arsitek gereja-gereja Syria zaman dulu tuh seperti itu, ada semacam area untuk pementasan gitu. Nah itu seru sebenarnya. Jadi kalau saya sih narasi itu sangat-sangat masuk ke dalam pemahaman saya gitu. Itu sih Pak. Iya. Gitu. Yang ayat terkait dongeng-dongeng purbakala ada di Al-Anfal surah 8 ayat 31.
surah Al-Anfal ayat 31 ya, yang dugaannya mengatakan bahwa ini hanya dongeng-dongeng gitu kan Pak ya. Ah, Iya, dan memang saya tuh dulu tuh Bang Kiamat ya sampai berpikir keras kok bisa ya, maksudnya narasinya masuk gitu. Tapi setelah saya pun dikasih tahu oleh teman Yahudi ya yang mengatakan tentang drama ini gitu, apa liturgical drama, baru saya ngeh gitu. Oh kalau gitu ceritanya dulu misalnya betul syiarnya seperti itu menggunakan pentas ya masuk akal lah, di dalam pentas bisa ada cita-cita legenda gitu. Iya. Ayo, berarti kamu nuduh Al-Quran jiplakan dari pentas-pentas itu. Kan hipotesa Bu. enggak. Enak aja sembarangan. Enggak, kan hipotesa Bu. Bukan gini Bu, bukan saya loh Bu ya. Maksud saya gini, ini adalah penelitian orang-orang di luar. Kalau nanti bukunya saya bisa tunjukin ke Ibu, bukunya siapa gitu. Soalnya nggak apa-apa, Bang Edis juga udah pernah nunjukin kok bukunya ke teman-teman Muslim. Cuma sayangnya tidak pernah ditanggapi sama orang-orang Muslim itu. Saya nggak ngerti kenapa. Tanda tanya. Iya. Ya mungkin bukunya nggak bisa dipakai, mau ditanggapin. Ada dua loh Bu, buku yang saya sebenarnya ya, saya karena orangnya nggak suka baca buku sih, itu masalahnya. Saya jadi pengen belajar tapi itu loh Bu, yang saya tuh maunya ditanggapi gitu, jadi maksudnya biar jelas. Bahkan ya Zuma pun mengakui kok ada bahasa-bahasa asing di dalam Quran. Bahasa asing gimana? Ya misalnya, ya kalau teman-teman kan mengatakan mutasyabihat. Ya. Nah, ternyata kalau ditelusuri tidak sepenuhnya mutasyabihat. Maksudnya dalam artian, kalau dirunut ke belakang ke bahasa yang dianggap bahasa mula-mula, yaitu bisa ada artinya gitu, misalnya seperti itu. Oke teman-teman, saya keluar dulu ya. Mau Siap. motong. Iya Pak. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Iya.